Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang pada video kali ini. Kita akan membahas salah satu materi paling penting dalam dunia hukum bisnis dan sektor keuangan, yaitu hukum dagang dan peraturan lembaga keuangan, bank dan non-bank di Indonesia. Pembahasan kali ini diambil dari makalah saya dari kelompok 4 Fakultas Hukum Universitas Samratulangi di kelas Hukum Ketenaga Kerjaan. Kita masuk pada latar belakang. Yang pertama yaitu hukum dagang merupakan cabang hukum yang mengatur kegiatan usaha dan transaksi perdagangan. Di Indonesia, aturan ini berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang berlaku sejak 1847. Nah, teman-teman, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional karena mengatur aliran dana, kredit, investasi, hingga perlindungan resiko masyarakat. Dalam perkembangan modern juga, peran hukum dagang menjadi diperkaya oleh regulasi sektoral seperti Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang PPSK Nomor 4 Tahun 2023 yang memperkuat pengawasan dan digitalisasi sektor keuangan nasional. Dengan latar belakang tersebut, penting bagi kita memahami bagaimana hukum dagang bekerja dalam mengatur lembaga keuangan. Kita masuk pada rumusan masalah dan tujuan. Makalah ini merumuskan 4 pertanyaan penting, yaitu apa pengertian hukum dagang dan bagaimana ruang lingkupnya dalam mengatur bank dan non-bank, dan juga apa saja bentuk usaha dan prosedur perizinan bank serta lembaga keuangan non-bank. Lalu, apa saja bentuk usaha dan prosedur perizinan bank serta lembaga perizinan bank dan lembaga non-bank. Bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh OJK dan BI, dan juga apa saja ketentuan rahasia bank dan sanksi pidananya. Nah, teman-teman, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dasar hukum dan tata kelola pengawasan hingga perlindungan konsumen dalam sektor keuangan. Pengertian dan ruang lingkup hukum dagang juga mencakup dan mengatur kegiatan usaha komersial secara profesional, termasuk pembukaan, instrumen, pembayaran seperti cek dan wasel, badan usaha seperti firma dan perseroan, dan juga asuransi dan surat berharga. Nah, dalam konteks lembaga keuangan, hukum dagang memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan juga perlindungan nasabah. Bagi bank, KUHD mengatur kewajiban pembekuan, tanggung jawab pengurus, hingga surat berharga. Bagi lembaga non-bank seperti asuransi, leasing, dan dana pensiun, hukum dagang mengatur hubungan kontraktual, permi pembiayaan, dan tata kelola dasar. Dengan perkembangan ekonomi digital, aturan ini diperkuat melalui UU PPSK 2023 yang menjadi kerangka modern sektor keuangan. Nah, perbedaan bank dan non-bank. Bank berfungsi sebagai intermediary yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Sumber dananya berasal dari simpanan publik. Pengawasan dilakukan oleh OJK dan Bank Indonesia sehingga regulasinya sangat ketat. Lembaga keuangan non-bank tidak menghimpun dana masyarakat seperti bank, dan mereka fokus pada layanan khusus seperti asuransi, leasing, dana pensiun, penggadaian, dan model ventura. Pengawasan dilakukan oleh OJK secara mikroprudensial. Non-bank juga lebih fleksibel dalam inovasi, terutama pada sektor fintech. Kita masuk pada bentuk usaha dan perizinan bank. Dalam bentuk perbankan, teman-teman, terdapat 3 bentuk bank, yaitu bank umum yang menghimpun dana dan menyalurkan kredit termasuk bank syariah. Yang kedua ada BPRS, fokus pada layanan UMKM dengan cakupan terbatas. Yang ketiga ada Bank Pembangunan Daerah, mendukung pembangunan ekonomi daerah. Prosedur perizinan bank diatur oleh OJK melalui sistem digital Sprint Sijingga. Tahapan izin ini juga meliputi pengajuan dokumen seperti rencana bisnis, modal minimum, dan struktur kepemilikan, dan juga fit and proper test pengurus, izin usaha sementara, serta pengawasan ketat setelah beroperasi. Kita juga masuk pada bentuk usaha dan perizinan lembaga non-bank, yaitu lembaga non-bank memiliki berbagai bentuk, diantaranya perusahaan pembiayaan, leasing multifinance, perusahaan asuransi dan resuransi, dana pensiun, lembaga penjaminan, model ventura, dan juga penggadaian.
Perizinan dilakukan oleh OJK dengan syarat modal minimum, rencana bisnis, dan kelayakan manajemen. Beberapa sektor non-bank bahkan mendapat kemudahan instant approval, terutama untuk mendukung UMKM. Kita juga masuk pada pembinaan dan pengawasan. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, pengawasan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan offsite, yang artinya analisis laporan berkala, rasio keuangan, dan tingkat kesehatan lembaga. Yang kedua, kita masuk pada pengawasan onsite, pemeriksaan langsung ke kantor lembaga, termasuk audit, verifikasi sistem IT, dan uji resiko. Peran OJK adalah mengawasi bank dan non-bank secara mikroprudensial, dan juga peran Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas makroprudensial terutama untuk bank. Dewan Komisaris dan Direksi juga memiliki kewajiban GCG, yaitu memastikan transparansi, akuntabilitas, manajemen resiko, independensi, dan keadilan. Dan juga kita masuk pada rahasia bank dan sanksi pidana. Rahasia bank merupakan kewajiban hukum yang mengharuskan bank menjaga kerahasiaan data nasabah, termasuk identitas saldo dan transaksi. Namun ada pengecualian untuk membuka rahasia bank, antara lain pemeriksaan perpajakan, yang kedua perkara pidana seperti tindak pidana pencucian uang dan korupsi, yang ketiga pengawasan OJK, BI, dan juga LPS, yang keempat permintaan tertulis nasabah atau ahli waris. Pelanggaran rahasia bank dikenakan sanksi denda hingga 15 miliar, pencabutan izin, pidana 2-4 tahun penjara untuk oknum yang membocorkan data. Untuk lembaga non-bank, ketentuan ini juga berlaku melalui Undang-Undang PPSK dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, kesimpulannya, dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa hukum dagang menjadi dasar penting peraturan bank dan non-bank, seperti pembukuan dan kontrak dagang. Perizinan bank dan non-bank semakin terintegrasi dan modern, terutama melalui sistem digital OJK. Pengawasan juga dilakukan secara ketat melalui mekanisme offsite dan onsite. Rahasia bank dan perlindungan data nasabah menjadi prioritas utama dan sanksi tegas bagi pelanggar. Oke teman-teman, demikian video pembahasan mengenai hukum dagang dalam lembaga keuangan dan non-bank. Semoga materi ini membantu memperluas pemahaman Anda mengenai kerangka hukum sektor dan keuangan di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.